Selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita bakal ngulik bab 16 dari sumber kita, judulnya cukup bikin mikir nih. Apakah Anda seorang kreator atau kurator? Menarik ya. Iya kan? Pertanyaannya tuh langsung ke inti. Gimana sih cara kita bangun koneksi dan pengaruh? Jadi, intinya, peran mana yang paling kita banget gitu? Paling otentik buat kita ya. Betul. Apa kita lebih suka bikin ide baru, konten baru, atau justru jagonya milih-milih info paling bagus yang udah ada? Nah, tujuan kita kali ini mau bedah dua peran ini, biar Anda bisa nentuin cara terbaik buat kasih nilai ke jaringan Anda. Yuk, kita mulai. Oke, pertanyaan ini relevan banget sih di zaman sekarang yang informasinya wah banjir lah ya. Cara kita kontribusi, terus cara kita muncul itu beneran ngebentuk pandangan orang lain soal kita. Jadi bukan cuma soal punya banyak teman gitu ya? Bukan sekadar itu, tapi gimana hubungan itu ada isinya, ada nilai yang kita kasih. Dan harus otentik. Apa lewat pemikiran orisinal kita sebagai, yaitu tadi, kreator, atau lewat kemampuan kita nyaring info penting sebagai kurator. Nah, di sumber kita ini ditekankan kalau dua-duanya bisa jadi modal sosial kuat, asal Dilakukan dengan benar ya? tepat, asal caranya pas. Oke deh, coba kita bedah satu-satu ya. Kreator sama kurator ini. Jadi kalau kreator, kayak yang dijelasin di sumber kita, itu berarti kita yang jadi sumbernya. Kita bikin ide baru, sudut pandang baru, konten asli. Pokoknya bawa sesuatu yang fresh, yang belum ada. Nah, sebaliknya, kurator itu kayak pemandu ahli gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu. Pemandu di tengah hutan informasi. Mereka nyaring, milih, terus bagiin konten atau info paling relevan dan berkualitas dari sumber lain. Ibaratnya nolongin kita biar nggak tenggelam lah di lautan info ini. Dan ini penting banget kita perlu paham plus minusnya masing-masing peran. Di sumber kita juga dibahas tuh. Jadi kurator itu, wah berharga banget. Kenapa tuh? Ya karena mereka hematin waktu dan tenaga orang lain, nunjukin, ini loh yang penting, yang layak dilihat. Itu kan layanan yang luar biasa. Tapi, Ada tapinya nih. apa tuh tapinya? Sumber kita ngingetin, kurasi Anda itu harus bener-bener istimewa. Harus keren banget biar orang mau terus ngikutin. Oh, jadi nggak bisa asal comot terus share gitu ya? Nggak bisa, harus punya rasa yang tajam, punya kredibilitas. Kalau nggak, ya kita cuma nambah-nambahin noise aja. Jadi kualitas dan konsistensi penilaian kita itu kuncinya. Oke, itu poin penting soal kurator. Nah, kalau kreator gimana? Potensinya kan gede tuh ya, bikin nilai baru, bisa jadi thought leader. Sumber kita juga nyebutin ini. Betul, potensinya besar. Tapi tantangannya juga nggak enteng soal kualitas dan relevansi. Maksudnya? Ya, kalau kita bikin sesuatu yang, biasa aja, atau nggak dibutuhin orang, ya sama aja kan, cuma nambahin sampah informasi di dunia yang udah penuh sesak ini. Jadi tekanannya ya di orisinalitas, kedalaman, sama kemampuan jawab kebutuhan audiens. Beneran harus ada dagingnya. Harus ada isinya ya? Iya. Menariknya, di teks sumber kita ini ada semacam dorongan buat ya menciptakan sesuatu. Oh ya? Kenapa gitu? Alasannya kuat sih, karena kalau kita mencipta, itu ninggalin jejak yang nyata. Disebutnya artefak di teks itu. Sesuatu yang bisa dilihat, dirujuk, dibagikan orang lain. Artefak, kayak peninggalan sejarah gitu. Ya, analoginya mirip. Maksudnya artefak di sini tuh bukti fisik atau digital yang kelihatan dari karya atau pikiran kita. Kayak tulisan blog, video, podcast, atau bahkan kode program. Ini bukti konkret kalau kita udah mikir, udah bikin sesuatu. Oh, oke. Paham. Jadi kayak bukti nyata gitu ya? Betul. Dan di buku ini kan ngutip Gary Vaynerchuk juga tuh soal milih medium yang pas sama keahlian kita. Kalau jago ngomong, ya mungkin podcast atau video. Kalau nulisnya oke, ya blog atau artikel. Kalau visual, bisa infografis di Instagram atau Pinterest. Pilih yang paling nyaman ya? Iya, tapi yang paling penting, dan ini diulang-ulang terus, konten itu buat audiens, bukan buat kita doang. Jadi harus disesuaikan juga sama platformnya. Jadi intinya bukan cuma milih jadi kreator atau kurator, tapi gimana kita benar-benar jago di peran itu ya. Biar kontribusi kita tuh ada nilainya, nggak hilang gitu aja. Tepat sekali. Mau bikin artefak yang keren atau jadi kurator yang jempolan, dua-duanya butuh keahlian. Nah, meskipun tadi ada dorongan buat mencipta, jangan remehkan kekuatan kurator yang hebat ya. Sumber kita kan nyebut Adam Grant soal ini. Iya bener banget, Adam Grant meng-highlight nilai kurator ini. Iya. Saya ingat bagian itu. Grant bilang, berharga banget orang yang bisa nyaring dan ngarahin perhatian kita. Coba deh, Anda pikirin,
Ada nggak sih newsletter atau akun sosmed yang Anda tunggu-tunggu? Bukan karena dia bikin ide baru terus, tapi karena dia jago banget milihin artikel atau sumber lain yang pas buat Anda. Pasti ada ya, saya juga ngikutin beberapa yang kayak gitu. Nah, itu dia kurator hebat. Dan yang mereka lakukan itu, kata Grant, namanya meta sharing. Mereka nggak cuma bagi info, tapi bagi penilaian soal info mana yang layak dapat perhatian kita. Oh, jadi kayak ngasih rekomendasi ahli gitu ya? Persis. Di dunia yang infonya bejibun ini, kemampuan mereka buat nyaring dan bilang, ini penting, ini bagus, itu layanan premium banget, hemat waktu dan perhatian kita. Kalau kita bisa jadi sumber terpercaya kayak gitu, reputasi kita bakal kuat banget, orang bakal nyari kita buat minta arahan. Oke. Itu sisi kurasi yang menarik banget. Sekarang coba kita lihat sisi satunya lagi. Bikin konten asli. Adam Grant lagi nih yang dikutip di sumber kita. Tapi kali ini soal menciptakan. Dia bilang kalau kita bagi wawasan atau karya asli kita, itu bisa jadi cara ampuh buat narik perhatian orang-orang penting. Ya, ini kayak ngebalikin pepatah lama ya, bukan apa yang kamu tahu, tapi siapa yang kamu kenal. Gimana tuh maksudnya? Perspektif Grant itu, siapa yang kamu kenal itu seringnya tergantung dari apa yang kamu tahu. Dan lebih penting lagi, apa yang kamu bagikan. Masuk akal. Logikanya gini, kalau kita konsisten bikin dan bagiin sesuatu yang bernilai analisis kayak solusi kreatif, karya seni, kode program otomatis, kita bakal narik perhatian orang yang hargai nilai itu. Karya kita jadi kayak magnet. Jadi orang yang tepat bakal nemuin kita, bukan kita yang ngejar-ngejar. Kurang begitu. Ini ngubah dinamika networking. Dari mengejar jadi menarik. Wah, ini keren sih pemikirannya. Jadi fokus ngembangin dan bagiin keahlian kita itu bisa jadi strategi networking yang lebih efektif ya, daripada cuma sibuk kenalan sana-sini. Bisa jadi begitu. Jadi pertanyaannya buat Anda yang dengerin, ada nggak sih perspektif unik atau keahlian khas Anda yang bisa mulai dibagikan? Apa artefak yang bisa Anda mulai ciptakan? Nah, ini nyambung nih. Mau jadi kreator atau kurator jagoan, ada satu hal lagi yang penting banget dibahas di bab 16 ini. Gimana orang lain bisa yakin kalau yang kita tawarin itu beneran bagus? Disinilah konsep bukti sosial atau social proof masuk. Ya, social proof. Sumber kita ngejelasin ini sebagai validasi dari luar. Bukti kalau kita tuh kredibel dan kompeten. Bukan sekedar kita ngomong sendiri ya, tapi ada pengakuan dari pihak lain. Dan ditekankan lagi, ini bukan soal pasang logo klien di web yang gampang direkayasa, tapi bukti yang nyata. Bisa dicek, dan idealnya didapat dari pencapaian bukan dibeli. Contohnya gimana tuh? Contoh Jared Kleinert di buku itu bagus banget buat gambarin ini. Ingat nggak pas dia kirim email dingin ke Kit Ferrazzi, penulis Never Eat Alone? Oh, ya, yang dia langsung nyebutin pencapaiannya di subjek email ya. Betul, di subjeknya dia tulis, pembicara TEDx termuda di AS dan penulis buku judulnya Saint Martin's Press. Itu bukan klaim kosong kan? TEDx dikenal, Saint Martin's Press penerbit gede. Bukti sosial ini langsung ngasih sinyal kredibilitas. Bikin email dia beda dari ratusan email lain. Jadi kayak jalan pintas buat bangun kepercayaan awal kita ya. Nunjukin kalau kita udah divalidasi pihak lain yang kredibel. Tepat. Biar penerima email mikir, wah ini orang serius nih, udah ada buktinya. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Setelah dia connect sama Ferrazzi, bahkan kerja bareng, testimoni dari Ferrazzi sendiri jadi bukti sosial tambahan yang lebih kuat lagi buat dia. Jadi ini siklus. Makin kuat ya buktinya. Selain contoh itu, bentuk bukti sosial lain apa aja sih? Di sumber kita disebut beberapa kan ya? Iya, banyak bentuknya. Misalnya tulisan kita dimuat di media bagus, atau kita diliput media karena prestasi, menang penghargaan industri, dapat testimoni bagus dari klien atau tokoh terkenal. Bahkan di-mention sama ahli di bidang kita gitu ya? Bisa jadi, sekedar kutipan atau di-mention sama orang yang disegani di komunitas kita, itu udah sinyal eksternal yang bilang, orang ini oke nih, atau karyanya bagus nih. Ini bangun kredibilitas mau kita kreator atau kurator. Tapi ada peringatan kerasnya juga kan soal bukti sosial ini? Penting banget ini. Sumber kita garis bawahi jelas banget, jangan pernah malsuin bukti sosial. Itu sama aja bunuh diri reputasi jangka panjang. Wah, bahaya ya. Bahaya banget. Kalau ketahuan, dan biasanya sih kebohongan gini bakal ketahuan juga akhirnya, kredibilitas kita hancur lebur. Terus hindari juga pakai bukti sosial yang lemah.
Misalnya, pamer tampil di podcast antah berantah atau dimuat di blog teman sendiri. Bukannya keren, malah bisa kelihatan amatir atau putus asa gitu. Jadi bukan soal polesan doang ya? Sama sekali bukan. Nasihat dari Kleinert yang dikutip itu pas banget. Fokus bangun kompetensi nyata dan reputasi asli dulu. Bukti sosial itu harusnya hasil alami dari kerja keras dan kualitas kita, bukan sesuatu yang direkayasa sebelum waktunya. Keaslian itu kunci ya? Itu dia. Keaslian itu segalanya. Bangun fondasinya dulu, baru pamerin bangunannya. Kalau coba pamer kredibilitas tapi isinya kosong, ya rapuh, gampang roboh. Intinya, bukti sosial paling kuat itu ya yang datang dari pencapaian dan pengakuan otentik. Baiklah, setelah kita bedah panjang lebar soal kreator, kurator plus pentingnya bukti sosial yang asli, kita balik lagi nih ke pertanyaan inti bab 16 buat Anda. Jadi, Anda lebih ke kreator atau kurator? Pilih mana ya? Iya, seperti yang kita obrolin barusan, berdasarkan sumber kita, dua-duanya punya nilai gede banget buat bangun jaringan dan pengaruh. Nggak ada jawaban benar salah mutlak sih. Betul, masing-masing butuh pendekatan beda, keahlian beda, dan yang penting tingkat keunggulan yang beda juga, biar beneran efektif bukan cuma nambah rame. Kuncinya berarti nemuin jalur yang paling pas sama kekuatan kita, minat kita, kondisi kita ya. Cara yang paling otentik buat kita ngasih kontribusi. Bener banget, membagikan nilai, mau itu nilai yang kita ciptain sendiri atau nilai yang kita saring dengan hati-hati, itu dasarnya hubungan yang kuat dan saling untungin. Dan mungkin nggak harus milih satu selamanya juga kan? Bisa jadi, mungkin ada fasenya kita fokus di satu peran atau malah bisa gabungin keduanya. Yang penting kita sadar gimana kita mau kontribusi dan gimana bangun kredibilitas di situ. Oke, sebagai penutup obrolan kita soal bab 16 ini, kami mau kasih satu pertanyaan buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Siap? Apa nih pertanyaannya? Setelah mikirin peran kreator versus kurator, terus paham gimana bukti sosial yang asli bisa nguatin posisi Anda, coba deh pikirin, satu langkah kecil aja, apa yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai bangun semacam platform pribadi Anda? Platform pribadi ya? Nggak harus sesuatu yang gede atau formal kok. Bisa aja tempat blog simple, akun sosmed yang fokus, newsletter pribadi, atau bahkan aktif di forum online di mana Anda bisa mulai konsisten bagian nilai unik Anda, sekecil apapun awalnya. Jadi mulai ninggalin artefak itu tadi ya, jejak karya, pemikiran, atau kurasi kita. Siap. Mungkin ada fasenya kita fokus di satu peran, atau malah bisa gabungin keduanya. Yang penting kita sadar gimana kita mau kontribusi dan gimana bangun kredibilitas di situ. Oke, sebagai penutup obrolan kita soal bab 16 ini, kami mau kasih satu pertanyaan buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Siap. Apa nih pertanyaannya? Setelah mikirin peran kreator versus kurator, terus paham gimana bukti sosial yang asli bisa nguatin posisi Anda, coba deh pikirin. Satu langkah kecil aja, apa yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai bangun semacam platform pribadi Anda? Platform pribadi ya? Nggak harus sesuatu yang gede atau formal kok. Bisa aja tempat blog simple, akun sosmed yang fokus, newsletter pribadi, atau bahkan aktif di forum online, di mana Anda bisa mulai konsisten bagi nilai unik Anda, sekecil apapun awalnya. Jadi mulai ninggalin artefak itu tadi ya, jejak karya, pemikiran, atau kurasi kita. Persis. Biar pelan-pelan nunjukin kompetensi dan kemurahan hati Anda ke jaringan Anda. Mulai langkah kecil ini, itu cara praktis buat bangun model sosial kita secara lebih sadar.
Jadi pertanyaannya, artefak pertama apa yang bakal Anda tinggalkan minggu ini? gitu ya. Nah, itu dia. Coba direnungkan.